Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Alisa Saleha Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan gimana sih untuk editing video untuk pemula ya, khususnya untuk pemula YouTuber. Kita bakal kupas aplikasi apa saja sih yang biasanya dipakai untuk editing video. Nah, yang pertama, kebetulan saya sekarang akan memakai ada dua aplikasi sebenarnya untuk Wonderhairs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Alisa Saleha Channel. Di sini saya akan membahas bagaimana sih caranya editing video untuk YouTuber pemula khususnya. Di sini tuh ada dua aplikasi yang sering saya dipakai untuk editing video. Yang pertama itu ada Filmora, yang kedua ada Adobe Premiere. Yang Adobe Premiere Pro CC tahun 2020 sama ya, Adobe Premiere Pro CC tahun berapapun pasti sama gitu. Kalau Adobe Premiere Pro CC dia memiliki icon warna ungu, sedangkan untuk yang Wonderhairs Filmora ini memakai icon warna hijau, teman-teman. Nah, untuk di Adobe Premiere yang mungkin kali ini biasanya kan saya pakai Wonderhairs Filmora, tapi saya akan mencoba untuk memakai Adobe Premiere, teman-teman. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita akan pakai sekarang Adobe Premiere. Apakah bisa? Kita langsung ke file, new. Di sini ada project, atau kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Alt plus N. Nah, di sini juga kita diminta untuk mengisi nama projectnya tuh apa gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh ada tempat lokasi untuk menyimpan data file atau apa ya, soft copy-nya. Di sini tuh kita di C atau kita bisa di browser, kita pindahin ya, teman-teman. Di C juga bisa lah. Ini lokasinya di C, dokumen Pro CC. Nah, di sini kita akan pakai yang ini, teman-teman, menanam kacang hijau, karena kita akan mengedit salah satu video. Nah, setelah itu kita ganti menjadi HDV. Langsung kita oke ya, teman-teman. Nah, tampilannya tuh jadi seperti ini ya, teman-teman, untuk khususnya di Adobe Premiere Pro CC gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tampilan. Nah, ini tuh untuk video efeknya kita bisa pilih di sini. Dan terus ini untuk video transisi, untuk jadi potongan video gitu. Nah, ini untuk efek audionya sudah tersedia dari
Adobe Premiere-nya pun. Nah, terus kita di sini akan import untuk bahan-bahan yang akan kita pergunakan di ini loh teman-teman, apa ya? Kita akan import bahannya. Di sini kita import. Kita cari. Nah, aku tadi di dokumen, di download kacang hijau. Kita langsung Ctrl+A ya teman-teman, langsung kita kasih open. Nah, setelah di open, ini semua video yang kita perlukan atau yang kita akan gunakan tuh ada di bagian atas sini ya teman-teman. Nah, kita cari susunannya satu persatu gitu. Kita masukin ini yang pertama misalkan teman-teman. Nah, ini adalah timelinenya untuk pemasukan berupa video. Kita akan, karena mungkin ini susunannya tidak berurutan ya teman-teman, susunan videonya, jadi kita harus lihat satu-satu teman-teman gitu. Mungkin ini Adobe, kita close aja ya teman-teman, atau enggak kita bisa matikan data internetnya. Kita matikan dulu data internetnya, langsung kita coba. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Sekarang aku mau nanam biji kacang hijau. Nah, yuk kita nanam, ikutin aku ya. Nah, seperti itu teman-teman, jadi kita bisa melihat dulu video mana saja sih yang akan digunakan gitu teman-teman. Kita pun bisa untuk melebarkannya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lebarkan seperti ini untuk bagian thumbnailnya. Kita coba. Teman-teman, aku punya pohon anggur ini. Kita langsung masuk ke videonya teman-teman. Ini adalah opening yang Alisa buat. Nah, kita masuk sini teman-teman. Nah teman-teman, udah gitu kita kasih air. Nah, berhubung karena ini tuh belum tersusun ya teman-teman, nah kita harus lihat satu persatu videonya gitu. Semoga yang ini pun betul ya teman-teman. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Sekarang aku udah di bawah mau nanam biji. Nih caranya, bahan-bahannya masukin tisu dulu ke mangkok. Bisa mangkok pot, bisa mangkok wadah, bisa piring. Piring jangan ya teman-teman, soalnya itu buat makan. Kita masukin dulu. Nah, kacang hijaunya masukin. Nah teman-teman, jadi kita tuh bisa sebelum memasukkan video, otomatis kita harus tahu urutannya terlebih dahulu kan teman-teman. Nah, jadi kita akan melihat urutannya tuh apa aja sih gitu teman-teman. Takutnya kan kalau kita nggak melihat urutannya, nanti kan videonya akan jauh dari alurnya gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang harus kita bagian. Nah, teman-teman, kita akan
CapCut, yaitu menggunakan Razor tool. Yang ini kita langsung cut aja teman-teman, karena ini video yang tidak digunakan atau kita akan potong gitu. Kita langsung bisa klik ini, langsung di keyboard laptop ada delete, kita langsung pencet delete aja teman-teman. Nah, secara otomatis video yang tadi kita potong akan kehapus gitu. Nah, langsung kita akan masukkan lagi ya teman-teman video selanjutnya. Nah, kita akan masukkan videonya saat Alessa sedang menyiram pohon togenya gitu. Mungkin sampai di sini ya teman-teman, saya tadi salah cutnya, jadi kita bisa cut lagi di sini. Kita tinggal pakai tools Razor tool aja, kita langsung delete di keyboard teman-teman. Nah, ini kita langsung masuk untuk penyiraman. Nah, di sini pun kita jadi bisa tahu gitu teman-teman, video tahapan mana aja sih atau alur mana aja gitu. Apa perlu sih proses untuk editing video? Itu sangat diperlukan, karena mungkin kalau kita syuting itu tidak mungkin satu kali berhasil gitu. Jadi editing video ini sangatlah penting untuk para YouTuber. Jadi setiap YouTuber yang sudah terkenal pun, sekelas Ria Ricis atau Atta Halilintar pun, mereka tetap melakukan editing video. Karena editing video tuh kenapa sih sangat penting dalam sebuah konten? Karena mungkin kayak seperti tadi teman-teman, ada bagian-bagian yang tidak penting yang harus dibuang, bagian adegan-adegan yang ketika salah tag itu harus dibuang. Nah, jadi buat teman-teman semua, kenapa di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara editing video untuk pemula gitu, agar supaya kelihatan rapi gitu, nggak ada yang salah tag gitu. Karena editing video ini sangat berpengaruh untuk konten-konten selanjutnya gitu. Kalau misalkan kita tidak melakukan editing video, mungkin para penonton kita, para subscriber kita pun malas gitu untuk menontonnya gitu. Karena kan gak mungkin juga setiap subscriber atau penonton kita melihat kok ini salah terus ya, kok ini salah terus. Nah, makanya perlu dan pentingnya untuk editing video tuh sini gitu teman-teman. Nah, kita langsung masukkan tag berikutnya. Nah, seperti bagian tadi waktu Alessa berdiri, Anda bilang coba bentar. Nah, ini kan apalagi konten anak kecil gitu ya teman-teman. Jadi konten anak kecil tuh jadi kita harus mengikuti moodnya
khususnya untuk anak kecil kita harus mengikuti moodnya anak kecil, moodnya anak itu. Jadi nggak mungkin juga misalkan kita harus memaksakan anak itu kamu harus sekali jadi satu tag, nggak mungkin. Makanya disinilah pentingnya untuk editing video teman-teman. Nah kita potong pada bagian akhirnya pas tadi Alisa pergi ya teman-teman, kita potong. Nah cukup sampai di sini aja videonya, langsung kita masuk ke tool yang laser tool ini. Kita langsung ke sini teman-teman. Nah kita langsung masuk ke tool select, langsung kita pencet delete di keyboard kita. Nah otomatis video yang tidak penting itu akan kehapus ya teman-teman. Nah sekarang kita akan cari lagi nih teman-teman, bagian mana aja gitu kan, karena ini tidak tersusun. Teman-teman, aku punya pohon anggur. Ini tanamannya aku. Nah, ini pohon anggurnya, tapi anggurnya bohongan, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita udah selesai yang kacang hijau urusannya. Sekarang kita lihat-lihat tanamanku yuk. Ini tanaman aku. Nah teman-teman kan tadi tuh ada Alisa bilang yang pas bagian untuk kacang hijau itu udah selesai, kita lihat tanamannya. Nah kalau kita mungkin ini, jadi di sini tuh dilakukan proses syutingnya tuh beberapa take. Jadi kita harus memilih mana bagian yang diperlukan untuk video ataupun tidak gitu. Jadi harus ada beberapa yang harus di-cut gitu teman-teman. Nah jadi kita akan masukkan sesuai dengan alur cerita yang sudah dibuat gitu teman-teman. Nah kita yang video selanjutnya kita akan masukkan yang ini teman-teman. Ayo kita lihat tanaman. Nah dari sini teman-teman kita akan masukkannya. Nah ada bagian awal ini, kita bagian awal yang awal banget di video ini kita hapus teman-teman. Nah kita hapus masih sama menggunakan tools yang sama, kita langsung pencet delete di keyboard. Nah coba lihat ya teman-teman hasilnya. Nah teman-teman, sekarang kita udah selesai yang kacang hijau urusannya. Sekarang kita lihat-lihat tanamanku yuk. Nah jadi Alisa ini di posisinya tuh sedang memperlihatkan tanaman-tanaman dia yang sudah dia buat gitu teman-teman. Ya, yang satu mati, yang itu juga mati. Baiknya yang ini kita siram teman-teman. Teman-teman, aku punya pohon anggur. Nah tadi tuh ada bagian Alisa siram. Kita cari videonya teman-teman. Jadi sebelum ke video yang lihat pohon anggur, jadi Alisa bilang kita siram katanya gitu. Mana ya? Nah berarti harusnya susunan yang benarnya tuh kita siram dulu ini ya, baru lihat ke pohon anggurnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, yang ini kita bisa ke belakangin. Nah yang ini kita bisa langsung masukin ke sini. Oke. Nah di sini tuh saat Alisa menyiram tanamannya ya teman-teman. Jadi di sini tuh saat Alisa menyiram tanaman teman-teman. Teman-teman, kita cari tanaman yang lain.
Nah, disinilah kita bisa melihat nanti kita bisa melihat satu video kesatuan yang utuh gitu teman-teman, dari yang asalnya banyak sekali yang harus diedit gitu, jadi kita bisa melihat susunannya juga lebih jelas gitu teman-teman. Nah, di sini tuh Alesa sedang menjelaskan video tentang tanaman-tanaman yang ada di halaman rumahnya gitu, teman-teman. Nah, terus Nah, disinilah teman-teman proses yang lumayan cukup agak lama ya teman-teman, yaitu proses saat membuat syutingnya dan editing video. Ini adalah kedua proses yang lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu teman-teman. Nah, setelah ini baru kita masuk ke tanaman yang anggurnya tadi teman-teman. Alesa menjelaskan tentang anggur, tanaman anggur yang dipunyai di halaman rumahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi editing video ini kita tahu susunan yang benarnya tuh yang mana gitu. Nah, di sini tuh ada bagian dimana Alesa tuh main di halaman rumahnya gitu teman-teman. Nah, bagian sini kita bisa potong ya teman-teman. Bagian ini kita langsung delete aja, langsung kita tambah yang bagian sini, karena ini tuh emang posisinya tuh jadi gimana ya teman-teman, tidak sama, yang satu potret, yang satu landscape gitu. Jadi kita bisa atur di sini teman-teman posisinya nih gini. Nah, jadi bisa seperti ini teman-teman. Nah, lihat nih teman-teman, kacang hijaunya udah ada akarnya, udah tumbuh teman-teman. Ini proses hari keempat setelah kita tanam kacang hijaunya teman-teman. Itu Alesa gendong siapa? Gendong bayi. Bayinya ada namanya nggak? Karena emang sebaiknya seharusnya sih teman-teman untuk video kita lebih bagus, harusnya dalam satu ini ya. Kalau kita memakai video awalnya potret, kita sampai akhir potrait. Tapi kalau kita menggunakan untuk landscape, berarti kita harus dari awal video sampai akhir video untuk
syuting adalah landscape gitu. Jadi berhubung ini berbeda dengan landscape dan portrait, jadi kita bisa atur gitu ukuran size-nya seperti itu teman-teman. Nah langsung kita masuk hari keempat, dan ini adalah 1 minggu kayaknya, 1 minggu setelah menanam kacang hijau deh kalau nggak salah teman-teman. Oh ini hari ke 2 minggu. Kita cari yang 1 minggu penanaman kacang hijau teman-teman. Nah kalau nggak salah yang ini deh teman-teman. Nih, ini tanaman Alesya ya. Coba ini apa sih ini? Ini dulu awalnya apa ya? Lihat sini dong. Nah mungkin ini size-nya ya teman-teman, kita kecilkan size-nya karena tidak terlihat jelas, karena emang pengambilan gambarnya ini tuh ada beberapa ini, harusnya kalau teman-teman akan syuting kita ngambil pengambilannya tuh sama gitu, kalau mau potret, kalau mau landscape semua gitu. Berhubung ini video yang berbeda, jadi kita ukurannya segini aja gitu ya teman-teman, jadi biar kelihatan. Jadi tinggi ya. Sekarang udah tinggi gini, mau dipindah kemana? Sok, pindahin satu-satu. Pertama-tama gali lubang dulu di tanah. Ini tuh proses 1 minggu setelah pohon kacang hijaunya Nanti muncul ini deh. pohon kacang hijaunya tumbuh gitu teman-teman. Nah ini kita langsung percepat aja ya teman-teman videonya. Teman-teman Alesya lagi bertanam. Nah inilah proses yang lumayan cukup lama ya teman-teman. Untuk sebuah konten adalah editing video gitu. Nah nanti kalau setelah tersusun semua videonya, baru kita akan kasih efek-efek yang perlu digunakan, apa kita memakai background. Nah next setelah semuanya selesai. Teman-teman ini semuanya dipindahin ya. Nah langsung ini video yang ini video yang saat 2 minggu ya teman-teman. Nah teman-teman, Kita langsung ubah dulu aja ya teman-teman ini ya. Posisi ukuran dari videonya kita simpan di tengah-tengah gitu teman-teman. Mungkin segini ya teman-teman, kita langsung play lagi. ini tanamannya udah tumbuh. Udah ada daunnya. Udah ada daun. Coba lihat daunnya. Berapa biji itu, Dek? 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ini usianya berapa ini Alesya? Berapa hari nih togenya? Kacang hijaunya. Nah ini berapa usia hari? pada 12 hari. 14 hari ya? Iya betul, maaf, 2 minggu ya? ini 14 hari gitu teman-teman. Jadi ini melakukan syutingnya tuh Besar nih. 3 kali. Yang pertama saat penanaman, dan yang kedua saat 4 hari, Bentuknya apa, kaca? dan yang ketiga pada Ya, teman-teman ya. 14 hari atau 2 minggu setelah kacang hijau itu tumbuh teman-teman.